Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Susuk Pemangsa Percaka. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Nuratul Laila. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Ah! Mila berteriak seketika. Sosok Haris mencoba berjalan menghampiri Mila. Tapi Mila terus berisatan di atas kasur menghindari Haris. Pergi! Tolong saya, Mbak. Ucap sosok itu. Pergi! Namun pada akhirnya sosok Haris itu pergi menghilang dengan sendirinya entah kemana. Saat itu juga Mila sudah ambruk pingsan di atas dipannya. Singkat cerita, malam berikutnya Mila sudah ada janji dengan seorang pemuda yang bernama Edi yang sudah menyewa Mila. Namun malam itu Mila meminta untuk ketemu langsung di pinggir jalan. Pinggir jalan itu tepatnya dekat kosan Mila, yang mana kosan Mila dekat dengan hutan belantara. Hutan itu berada di belakang kosannya. Sesaat kemudian mereka pun saling bertemu. Namun Edi dia terlihat masih lajang dan Mila senang karena akan mendapatkan korban lagi untuk selanjutnya. Saat itu Mila mengajak Edi masuk ke dalam hutan. Edi pun mengikuti saja. Keduanya pun harus berjalan kaki menuju ke dalam hutan. Mereka melewati jalanan setapak di tengah hutan di kegelapan malam. Terdengar suara hewan yang saling bersahutan membuat suasana malam yang sunyi itu semakin mencekam. Beberapa saat kemudian mereka sampai juga di tengah hutan di gubuk. Mereka langsung memulai untuk melakukan hubungan malam itu. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang disertai dengan bau kembang-kembangan serta bau amis yang menyeruak ke dalam hidung. Itu artinya sosok Nyai Renggani datang untuk masuk ke dalam raga Mila akan mengambil alih melakukan hubungan dengan percaka tersebut. Edi merasakan nikmat yang tiada tara, padahal yang dia tiduri itu adalah sosok makhluk bertubuh ular. Sesaat kemudian Edi merasakan tubuhnya lemas dan kaku. Saat itu Nyai Renggani pun langsung menyesap jiwa Edi, akan tetapi sebelumnya Edi melihat tubuh Mila berubah menjadi sosok ular dalam pandangan matanya. Namun wajahnya sangat cantik sekali, memakai sanggul dan mahkota. Sontak Edi berteriak, "Wah!" Setelahnya teriakannya itu lenyap karena Edi telah tewas oleh sosok Nyai Renggani. Sosok yang ada di dalam raga Mila pun kemudian keluar dari dalam tubuhnya. Seketika Mila seperti biasa langsung ambruk pingsan karena lemas. Keesokan harinya, dia pun tersadar dan segera memakai pakaian untuk segera pulang ke kosan. Setelah melakukan hubungan dengan seorang percaka, Mila selalu merasakan aura yang berbeda pada dirinya. Dia merasa lebih cantik dan awet muda. Otomatis dia jadi sering mendapatkan job pelanggan dari kalangan biasa hingga sampai konglomerat. Suatu ketika Mila disewa oleh om-om kaya raya. Dia mengajak ketemuan dengan Mila terlebih dahulu di kafe. Mila pun menyetujui dan mereka bertemu. Malam itu mereka makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol. Pandangan Om Santo terus menatap ke arah Mila karena beliau sangat tergoda dan bergairah sekali melihat tubuh Mila yang indah. "Kamu cantik dan seksi sekali sih." Om jadi gak sabar. Rayu si Om bejat itu. "Sabar dong Om, jangan buru-buru." "Gak bisa Beb, kamu terlalu menggoda." "Ah, Om bisa aja." Setelah selesai makan, mereka pun bergegas untuk pergi menuju ke hotel melakukan hubungan. Sesampainya di dalam hotel, mereka melakukan bercinta.
Om Santo begitu beringas dan merasa puas saat melihat tubuh Mila yang sangat seksi. Namun saat itu Om Santo dikejutkan dengan Mila yang tiba-tiba berubah menjadi sosok Nyai Renggani dengan wujud tubuhnya ular. Ah, ular! Sontak Om Santo melepaskan tubuhnya dengan Mila dan segera memakai baju, setelahnya lari dari hotel itu meninggalkan Mila. Sementara Mila keheranan karena yang Mila tahu sosok makhluk ular itu akan muncul ketika Mila berhubungan dengan seorang perjaka. Nah, ini sama Om. Masa iya sosok Nyai Renggani datang? Om Santo kenapa? Aneh banget. Biarin aja lah. Yang penting aku udah dibayar. Dapat uang banyak lagi. Gumam Mila. Karena masih punya waktu banyak, malam itu Mila pun datang ke tempat hiburan untuk mencari pelanggan lagi. Baru saja Mila datang, semua laki-laki itu langsung mendekati Mila akan menyewanya. Dan itu membuat wanita malam yang lainnya kesal. Tetapi Mila tidak memperdulikan itu. Saat itu Mila melakukan dengan seorang laki-laki. Saat melakukan hubungan entah kenapa laki-laki itu seperti tidak bertenaga dan lemas. Tapi Mila tidak peduli, yang penting dia mendapat uang. Singkat cerita, keesokan harinya setelah bangun tidur, tiba-tiba saja Mila merasakan sakit pada kemaluannya. Rasa perih dan panas sekali. Kok anuku sakit banget ya? Kenapa ini? Padahal kan biasanya gonta-ganti laki-laki juga nggak apa-apa. Pagi itu Mila pun menghubungi Maya untuk meminta diantarkan periksa ke dokter. Maya yang baru tidur tiba-tiba mendengar HP-nya berdering. Saat dilihat notifikasi layar HP-nya ternyata dari Mila. Halo Mil, ada apa? Tanya Maya. Anterin aku ke dokter, ayo Maya sekarang. Kamu sakit lagi? Iya, udah cepetan sini. Iya, aku siap-siap terus ke kosan kamu. Beberapa saat kemudian Maya pun sampai di kosannya Mila. Waktu itu Mila sedang merintih kesakitan pada bagian anunya. Sakit. Mila, kamu kenapa? Sakit apa? Udah, ayo ke dokter aja dulu. Ini anuku, aku sakit banget. Saat itu Maya pun langsung memapah Mila keluar dari kosan menuju ke mobil Maya. Sesampainya di rumah sakit, Mila langsung diperiksa dan menurut hasil medis, Mila dinyatakan terjangkit HIV. Dokter menjelaskan bahwa mungkin ada seseorang yang sudah terkena HIV dan sudah melakukan berhubungan dengan Mila. Namun dia tidak mengatakan kepada Mila dan sekarang Mila pun tertular. Dokter sebenarnya tahu pekerjaannya Mila karena Mila jujur apa adanya kalau selama ini dia bekerja sebagai wanita hiburan malam. Setelah mendengar pernyataan dokter, Mila pun shock. Dia tidak menyangka harus menderita penyakit yang selama ini belum ada obatnya. Di perjalanan pulang, Mila terus menangis karena dia bingung harus bagaimana. Akan tetapi, Maya mencoba untuk terus menyemangati Mila. Singkat cerita, semenjak Mila menderita sakit HIV, Maya sudah tidak lagi bekerja sebagai wanita malam karena dia takut mengalami sama seperti Mila. Akhirnya Maya membuka usaha toko dan setiap harinya Maya selalu menemani Mila di kosannya. Bahkan Maya selalu mengantarkan Mila berobat. Hari ini Mila akan berobat ke rumah sakit lain. Setelah beberapa minggu lalu dia berobat ke rumah sakit tapi tidak ada obatnya. Kali ini Mila diantarkan Maya ke rumah sakit yang lebih besar dan alatnya canggih. Uang tabungan yang selama ini dia hasilkan Mila perlahan mulai menipis karena uangnya dipakai untuk berobat ke sana ke sini. Sesampainya di rumah sakit, Mila langsung diperiksa. Akan tetapi dokternya pun tidak dapat menangani sakit yang diderita Mila. Aku harus berobat kemana lagi ini, Mai? Uang aku aja udah menipis. Udah, kamu yang sabar, masalah biaya kan ada aku. Ya, tapi kan aku nggak bisa bayar nanti kalau pinjam uang kamu. Gak apa-apa, aku ikhlas Mil. Makasih ya Mai, kamu emang selalu baik sama aku. Saat malam hari di dalam kosan, Mila merasakan sakit yang teramat pada bagian anunya.
Di waktu yang bersamaan, saat ia sedang menahan rasa sakitnya itu, tiba-tiba Mila mendengar ada suara seperti orang yang sedang mendengkur di bawah dipannya. Karena penasaran, Mila pun melongo ke bawah dipannya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat di bawah dipannya ada sosok pocong tengah terlentang, baunya sangat busuk sekali seperti bangkai tikus. Sontak Mila langsung berteriak kencang. Nafasnya terasa memburu, jantung berdetak kencang. Ah! Mila langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Nafasnya masih terasa tidak beraturan, keringat membasahi tubuhnya. Aduh, sakit. Di balik ketakutannya, dia terus merintih kesakitan pada anunya. Beberapa hari kemudian, Maya datang ke kosan Mila. Saat itu Mila mencoba untuk jujur kepadanya apa yang sudah dilakukannya selama ini. Mai, aku mau jujur sama kamu kalau sebenarnya selama ini aku udah pakai susuk untuk pengelarisan, ucap Mila. Ya nggak apa-apa, aku juga pakai kok, jawab Maya enteng. Mila selama ini baru tahu kalau ternyata Maya juga memakai susuk, makanya selama ini Maya selalu banyak job. Terus kenapa, Mil? Tanya Maya penasaran. Aku kayaknya harus minta bantuan sama dukun yang sudah pasang susuk. Siapa tahu beliau bisa bantu aku untuk mengobati sakit ini. Karena aku juga memasang susuk di kemaluanku, jelas Mila. Kamu mau kan antar aku ke tempat dukun itu? Ibunya lagi. Iya udah, ayo sekarang aja. Saat itu mereka pun segera pergi ke tempatnya Mbah Wono naik mobilnya Maya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Wono. Sesampainya di sana ternyata sudah banyak orang yang menunggu. Akhirnya Mila dan Maya pun menunggu giliran untuk dipanggil oleh Mbah Wono. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Mila dipanggil giliran untuk masuk ke dalam ruangan prakteknya. Ada apa lagi kamu datang ke sini? Mau pasang susuk lagi? Tanya Mbah Wono. Enggak Mbah, saya mau minta tolong Mbah. Saya menderita sakit HIV. Bisakah Mbah sembuhkan sakit saya ini? Ucap Mila. Akan saya coba, tapi nanti malam kamu harus melakukan ritual dulu di sendang, ucap Mbah Wono. Baik Mbah. Malam hari pun tiba. Mila akan melakukan ritual di sendang. Saat itu dia diantarkan oleh Mbah Wono ke sendang, sementara Maya menunggu di rumah dukun itu. Mila dan Mbah Wono harus melewati tengah hutan karena sendang itu berada di dalam hutan. Jalanannya seperti biasa sangat gelap. Mila tidak bisa jalan cepat-cepat karena dia merasakan sakit pada kemaluannya. Jalannya saja sampai ngegeng. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai. Saat itu Mila disuruh untuk merendam tubuhnya di dalam sendang itu, melakukan ritual ditinggal oleh Mbah Wono. Ketika sedang berendam di dalam merasakan sakit dan perih yang teramat pada bagian kemaluannya. Hawa dingin merasuk ke dalam tulang disertai dengan hembusan angin kencang membuat Mila merasakan tambah dingin. Beberapa jam kemudian, Mila pun kembali ke rumah Mbah Wono untuk dilakukannya ritual. Saat itu Mbah Wono mencoba untuk mencabut susuk yang ada di semua tubuh Mila sambil merapalkan mantra dengan mulut berkomat kamit. Setelah susuk yang ada di dalam tubuh Mila sudah dicabut, dia masih tetap merasakan sakit pada bagian kemaluannya. Mbah Wono mencoba mengobati, akan tetapi tidak mempan mantranya. Akhirnya Mila pun terpaksa harus pulang karena sudah diobati di dukun masih tetap sama, tidak bisa disembuhkan. Karena uangnya Mila semakin menipis, dia pun akhirnya memaksa untuk bekerja lagi ke tempat hiburan malam, berharap mendapat uang lagi. Namun saat dia menunggu pelanggannya datang, entah kenapa mereka semua pelanggannya sudah tidak tertarik lagi dengan Mila. Mungkin karena efek susuknya sudah dicabut, jadi dia tidak terlihat menarik lagi. Aduh, sakit banget, rintih Mila. Wajahnya semakin pucat. Saat itu dia segera pulang ke rumah karena rasa sakit yang sudah tak tertahan lagi pada kemaluannya. Sesampainya di rumah, Mila hanya bisa terbaring di tempat tidurnya
terus merasakan sakit yang teramat pada kemaluannya. Malam itu sebenarnya Mila harus memberikan tumbal karena tepat pada bulan purnama. Namun karena dia tidak mendapatkan perjaka lagi, tiba-tiba saja di dalam kamarnya Mila ada hembusan angin kencang datang, masuk disertai dengan bau wewangian khas yang dia kenal, yaitu bau wangi Nyi Renggani. Kepulan asap putih masuk ke dalam kamarnya. Perlahan asap putih itu berubah wujud menjadi sosok Nyi Renggani dengan badan ular bersisik dan atasnya sangat cantik sekali. Mila, kau tidak memberikanku tumbal lagi. Maka dari itu kamu harus menerima akibatnya, karena kamu tidak bisa memenuhi persyaratan dariku, ucap sosok Nyai Renggani. Ampun Nyai, ampun. Namun tanpa ampun, Nyai Renggani langsung melilit tubuh Mila dengan ekor ularnya sampai erat sekali. Mila pun teriak-teriak karena merasakan sesak di dadanya. Ah, tolong, tolong. Nyai Renggani sekuat tenaganya mengikat tubuh Mila dengan erat dengan wajah yang murka. Sampai akhirnya Mila pun kehabisan nafas dan dia pun tewas saat itu juga. Wajahnya langsung memucat, kedua matanya juga melotot, tubuhnya membiru semua dan ada bekas lilitan ular. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ada tetangga kosannya Mila yang mencium bau busuk di dalam kosan Mila. Mereka juga sudah beberapa hari tidak melihat dia. Sehingga saat itu semua tetangganya mencoba mendobrak kosan Mila dan betapa terkejutnya mereka melihat Mila sudah tewas, baunya sangat busuk sekali. Saat itu kebetulan Maya datang ke kosannya untuk menjenguk. Akan tetapi malah ada ramai-ramai. Ada apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Tanya Maya. Ini Mbak Mila ditemukan meninggal dunia Mbak, jawab salah satu ibu-ibu. Sontak Maya terdiam kaku, tidak menyangka kalau temannya itu tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Hari itu juga Mila akan segera dimakamkan. Namun sebelumnya ketika akan dikafani, jenazahnya selalu mengeluarkan cairan putih yang bau busuk sekali. Sudah digantikan dengan kain kafan beberapa kali, tapi tetap saja cairan putih itu terus mengalir dari kemaluannya. Sampai akhirnya, karena semuanya sudah lelah mengganti kain kafan terus-menerus, akhirnya Mila pun dimakamkan dalam keadaan masih terus mengalir cairan putihnya. Singkat cerita, ada salah satu warga yang saat itu akan mencari kayu bakar di tengah hutan belakang kosannya Mila. Namun beliau melihat ada gundukan tanah yang baunya tercium sangat busuk. Karena penasaran, bapak tersebut pun menggali gundukan tanah itu. Saat digali, betapa terkejutnya beliau melihat ada mayat manusia yang terkubur di gundukan tanah itu. Sontak beliau langsung lari keluar hutan dan mengabari para warga yang lain. Saat itu juga warga melapor ke pihak berwajib untuk mengusut tuntas semuanya. Di tengah hutan itu, akhirnya ditemukan hingga 10 mayat yang terkubur, jasadnya sudah hancur dan baunya sangat busuk sekali. Semua mayat itu ditemukan dalam satu kubangan yang kemudian ditutupi dengan gundukan tanah. Akhirnya semua terungkap tentang warga yang hilang. Ternyata telah menjadi korban pembunuhan, dan itulah informasi yang dituturkan oleh pihak kepolisian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Carilah rizki dengan cara yang halal. Ambil sisi baik dan buang sisi buruknya. Karena semua yang bersangkutan dengan iblis pasti akan berakhir menderita. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.